Putri dengan nomor peserta S347 akan membawakan sarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Peserta Musabaqah Syarihil Quran Putri dengan nomor peserta S347 akan membawakan sarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil jaza. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia, ke danau Panggang menukar tikar, tikar koron hangat warnanya. Hadirin sabarataan, kayak apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Bikhu Pare dalam bukunya yang berjudul Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory mengungkapkan keberagaman budaya, agama, dan tradisi harus diakui dan dihormati. Identitas etnis tidak harus menjadi faktor pemecah masyarakat, dan toleransi menjadi kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Tidak ada satu negara pun di muka bumi ini tanpa multikulturalisme. Hal ini dapat dibuktikan pada beberapa negara seperti United States of America, Kanada, Australia, France, United Kingdom, bahkan negara kita yakni Indonesia dihuni oleh masyarakat yang berbeda-beda dari segi etnis, agama, dan suku bangsa. Namun dengan status yang sama, kondisi ini menuntut setiap orang harus mampu menghormati segala perbedaan yang ada. Namun pada kenyataannya, perbedaan inilah yang menjadi sumber masalah pada berbagai konflik dalam masyarakat. Apabila konflik ini tidak dapat dikendalikan, maka akan menimbulkan perpecahan. Kita tidak bisa menutup mata, hadirin, dari sejumlah kejadian kelam di negara ini, mulai dari konflik antara pribumi dengan etnis Tionghoa pada Mei 1998, konflik terdalam di kota Sampit pada bulan Februari tahun 2001, hingga konflik antar etnis di Lampung dan Bali pada Oktober tahun 2012. Dikutip dari detik.com, pada Kamis 4 Juli 2025, konflik antar suku di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan pecah yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Inikah yang kita harapkan, hadirin? Oh, tentu tidak. Haruskah perbedaan suku dan budaya menjadi pemecah persatuan dan persaudaraan kita, hadirin? Oh, tentu tidak. Dan haruskah bangsa ini kita biarkan hancur hanya karena warna kulit, bahasa, kepercayaan, dan suku yang berbeda? Sekali lagi kami katakan, tentu saja tidak. Tidak, tidak, tidak. Sepakat, hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan Musabaqah Syarihil Quran kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multi
berikut lantunannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata syu'ban adalah bentuk jamak dari kata sya'aba yang berarti suku. Adapun kata ta'arafu diambil dari kata arafa yang berarti mengenal. Kata yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik yang artinya saling kenal mengenal. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 3 halaman 260, ayat ini menggunakan kata ya ayyuhan nas yang berarti wahai manusia. Maksudnya seruan ini berlaku bagi seluruh manusia di muka bumi. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini menguraikan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Penggalan ayat di atas. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, merupakan pengantar untuk
yang membedakan hanyalah pada aspek ketakwaan. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat kaya ragamnya, mulai dari warna kulit, suku, budaya, bahkan agama. Maka penafsiran Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran juz 26 halaman 421 sangat relevan dengan bangsa kita. Menurut beliau, keragaman bahasa dan warna kulit merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan perselisihan. Justru dengan adanya perbedaan inilah maka setiap manusia dapat menjalin kerjasama untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, alat bio banyak itiknya, Maka mencari itik di ala bio saja. tidak piring banyak kasturi, Maka mencari kasturi ke babirik saja. di haur gading nyaman pika batumisnya. Maka mencari pika batumis ke haur gading saja. Amerika terkenal perekonomiannya, Arab Saudi terkenal dengan minyak buminya, Jepang terkenal dengan teknologi robotnya, dan Indonesia sangat kaya dengan sejarahnya, budayanya, sopan santunnya, toleransinya, sumber daya alamnya, hingga pemandangan alam yang indah dipandang mata. Masya Allah. Begitu indahnya perbedaan yang ada di tengah keragaman menjadi sarana untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi hadirin, perjalanan bangsa Indonesia yang merdeka 80 tahun silam berkat perjuangan para pahlawan kini perlahan-lahan mulai tergores. Karena konflik yang dilatar belakangi oleh pudarnya rasa persaudaraan, rasa berbangga terhadap golongan sendiri seringkali mendorong masyarakat kita menyulut api emosi yang berujung pada tindakan kriminal. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran terhadap permasalahan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar senantiasa menjaga persaudaraan dan melarang kita untuk bercerai-berai, sebagaimana tercantum pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك
Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut mengandung perintah kepada kita agar berpegang teguh pada tali agama Allah dan menjaga persatuan serta melarang kita untuk berpecah belah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Al-Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan, sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Hal ini sejalan dengan penggalan hadis yang berbunyi, Anin Nu'man bin Bashir qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar al-jama'atu rahmatun wal firqatu 'adzab, rawahu Ahmad. dari Nu'man bin Bashir berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, persatuan adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu hadirin, keragaman budaya yang tercipta dalam kehidupan berbangsa, janganlah kita saling menghina, Janganlah kita menyakiti saudara. janganlah kita pecahkan persatuan bangsa. Mari kita junjung Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua, Indonesia merdeka. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan, keberagaman budaya merupakan karunia yang harus kita syukuri. Perbedaan-perbedaan tersebut seharusnya dapat kita gunakan sebagai sarana untuk merenungkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia beraneka ragam bentuknya. Perpecahan dilatar belakangi konflik